Mama, saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan, semua shalom. Bapak Mama bisa saling bersalaman dan katakan, Yesus Kristus telah bangkit. Ya, Bapak Mama, saudara-saudari, ada sukacita? Pasti kita bahagia, kita senang, kita bergembira karena Yesus Kristus telah menang dari maut. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, dalam penantian seorang petani untuk mendapatkan hasil dari usaha kerjanya, ketika kalau dia menanti hasil itu lalu kemudian dia gagal dalam usaha, pasti akan meninggalkan luka baginya. Tetapi dalam masa penantian, kalau dia berhasil dalam pekerjaan, dalam usahanya, pasti dia akan senang dan sukacita. Begitu pula juga dengan yang mencari pekerjaan. Kalau dia belum bekerja, pasti dalam hari-hari hidupnya dia akan gelisah. Ini saya sudah selesai kuliah tapi belum bekerja. Pasti dalam penantian itu ada kegelisahan dalam diri kita. Tetapi kemudian kalau kita sudah memperoleh pekerjaan yang layak, pasti kegelisahan itu, kekhawatiran, ketakutan itu akan digantikan dengan sukacita yang besar. Sama dalam penantian yang ada di instansi lain, yang ada di sekolah, yang ada di puskesmas dan lain-lain. Dalam penantian untuk menjadi PNS dan P3K, kita berjuang tetapi belum tentu ada yang berjuang dan berhasil, tetapi ada juga yang berjuang tetapi kemudian keberhasilan itu tertunda. Dan bagi barang siapa yang berhasil, pasti ada sukacita dan ada kemenangan dalam perjuangan. Begitu pula hari ini kita sebagai umat Kristen yang menantikan kebangkitan Kristus. Murid-murid pun juga demikian dalam penantian. Mereka menantikan datangnya Yesus Kristus yang bangkit. Dan Yesus sudah menubuatkan bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit dari kubur. Dia akan bangkit dari kematian. Makanya ahli-ahli Taurat, orang Farisi, para imam, mereka perintahkan kepada Pilatus untuk menjaga kuburan itu. Yesus kan sudah omong bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kuburan itu harus dijaga. Dan Pilatus menyuruh para prajurit untuk menjaga kuburan itu dengan ketat. Jangan sampai para murid datang dan mengambil Yesus, lalu kemudian mereka menyebarkan informasi bahwa Yesus telah bangkit padahal dia tidak bangkit. Tetapi rupanya Bapak Mama, saudara-saudari, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan telah dibayar oleh Yesus melalui kebangkitannya. Bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa pada hari ketiga dia bangkit dari orang mati, bangkit dari kubur, itu ya dan amin. Karena apa yang disampaikan tidak pernah berbohong.
apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa pada hari yang ketiga ia bangkit dari kubur, Yesus telah menggenapi nubuatan itu. Bapak Mama, dalam hidup ini terkadang kita bertemu, bahkan mengalami langsung perilaku sesama yang menghendaki kehancuran sesamanya. Hal itu terjadi karena ada persaingan. Yesus juga mengalami itu karena ada persaingan. Ada iri, ada kecemburuan dengan keberhasilan Yesus dalam pelayanan. Keberhasilan sesama bisa menjadi pemicu pertengkaran, pertentangan, perselisihan. Karena konteks jemaat di Korintus itu terletak di antara pelabuhan dan terdapat berbagai macam suku, dan kota Korintus itu dikenal dengan kota metropolitan. Oleh karena itu, dan kota Korintus itu juga dikenal sebagai kota perdagangan. Maka ada persaingan yang ketat di sana. Karena persaingan yang tidak sehat dapat membawa kehancuran dalam persekutuan. Coba Bapak Mama, dalam lingkungan kehidupan, terkadang kita lihat orang berhasil, dia sukses dalam berdagang. Kita terkadang cari jalan untuk bagaimana dia harus bangkrut juga supaya kita sama-sama, ya. Kan itu kan persaingan bisnis, persaingan dalam dunia kerja. Kalau kita bersaing dalam dunia kerja, Yesus pun juga bersaing dalam dunia pelayanan. Dengan orang-orang yang iri melihat keberhasilan pelayanan Yesus. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus yang kita baca hari ini dilatar belakangi oleh maksud yang tidak terpuji dari lawan-lawan Paulus yang berusaha untuk menghambat dan menghancurkan pekerjaan pelayanan pekabaran Injil Paulus. Jadi terkadang kita berniat, kita bersemangat dalam pelayanan, tetapi pasti ada yang tampil juga untuk menghambat persekutuan, menghambat pelayanan, menghambat kemajuan dalam pekabaran Injil. Paulus itu merasakan hal itu dalam pelayanan yang ia jalani. Mereka berusaha untuk menciptakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Ada yang tampil sebagai provokasi. Jadi orang yang tampil sebagai provokasi ini, Bapak Mama, dia kerjanya adalah menebarkan isu-isu yang negatif, yang sifatnya adalah menghambat pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi orang yang bertugas sebagai provokasi ini adalah tebarkan virus-virus yang membuat orang patah semangat. Tetapi bagi Paulus, ketika menghadapi orang-orang yang provokasi dalam pelayanan untuk menghambat kemajuan pelayanan, dia tetap tekun untuk melayani jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada Paulus. Bapak Mama, tujuan lain mereka adalah agar ajaran Kristus dinodai, ya. Dan perkembangan jemaat Korintus dihambat
Sebab mereka tidak mau kalau keselamatan itu diakhirinya, dan akhirnya harus dimiliki oleh orang lain. Jadi mereka berpikir bahwa keselamatan itu hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi. Sedangkan orang non-Yahudi itu tidak mendapat keselamatan. Keselamatan itu kita tidak bisa kurung di satu suku tersendiri. Karena keselamatan itu disediakan oleh semua suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi terkesan bahwa ada egoisme rohani juga, ada kepentingan rohani. Jadi mereka berpikir bahwa keselamatan hanya kepada orang Yahudi. Jadi kita juga jemaat Gemiti menurut Kanekai, kita jangan katakan bahwa keselamatan itu hanya datang kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada segala milik. Orang yang tidak setia sekalipun juga, Tuhan juga merangkul dia dengan kasih-Nya. Kita mungkin bisa menghakimi orang lain yang kita anggap bahwa dia tidak pernah gereja, dia tidak pernah memuliakan Tuhan dalam hidup. Mungkin terkadang kita menghakimi dan kita menjauh dari kehidupannya. Tapi mari kita belajar dari kasih Kristus yang telah bangkit itu. Dia datang dalam kebangkitannya untuk merangkul dan memulihkan setiap orang yang jauh dan dekat untuk datang kepada Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita perhatikan di ayat 11 dan 12 dalam bacaan kita, bahwa Paulus dalam pelayanannya ia berusaha untuk menepis atau menangkis isu yang disebarkan oleh orang-orang yang suka provokasi, dengan mengatakan bahwa yang Paulus lakukan ini dasarkan atas takut akan Tuhan dan tidak berusaha untuk memuji-muji diri. Jadi mereka menyebarkan kabar hoaks bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus itu, dia hanya mau mencari nama, mencari pujian. Dan ujung-ujung banyak orang akan tertarik dengan pelayanan, lalu nama Paulus itu yang disebutkan. Paulus bilang bukan. Dalam pelayanan itu kami tidak mencari pujian, tetapi bagaimana kami meyakinkan banyak orang untuk memuji dan membesarkan Kristus. Ini maksud dan tujuan pelayanan dari Rasul Paulus. Oleh karena itu kita bisa belajar tentang perilaku yang menjadi solusi yang ditawarkan Paulus ketika kita disulitkan, yang dikabarkan, yang diisukan negatif oleh orang lain. Menurut Rasul Paulus dalam bacaan kita, yang pertama dalam ayat 13 sampai 15, kunci keberhasilan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah menguasai diri. Menguasai diri itu penting. Ketika orang menyebarkan kabar buruk terhadap kita dalam pelayanan, kuncinya adalah menguasai diri. Menguasai diri ini akan membuat kita mampu untuk dapat mengontrol diri kita, sehingga kita tidak cepat patah semangat, tidak cepat kecewa dalam pelayanan. Paulus itu dapat menguasai dirinya dengan baik, sehingga Injil itu semakin dibabat, dia semakin merambat,
Karena dia tidak mau mendengar kata-kata provokasi yang menghancurkan pelayanan. Kristus juga demikian, Bapak Mama. Dia dapat menguasai diri dengan baik, sehingga ia mampu menangkis setiap peristiwa yang datang kepadanya. Kristus itu menjadi korban penyebaran isu negatif terhadapnya. Makanya dalam teks kita di ayat 21 itu, Kristus itu tidak mengenal dosa. Ya. Tetapi karena kabar hoaks negatif ini tersebar di mana-mana, seolah-olah Yesus Kristus itu yang penuh dosa. Yesus itu adalah orang yang benar, orang yang suci, orang yang kudus. Tidak ada dosa dalam dirinya. Tetapi orang-orang yang bekerja sebagai tukang provokasi menyebarkan isu-isu negatif terhadap Yesus. Bapak Mama, ini orang yang benar saja sudah begitu. Namanya sudah busuk. Apalagi orang yang bersalah, namanya tambah busuk. Ya. Jadi jangan heran bahwa orang benar itu namanya juga akan busuk di mana-mana, sama seperti Yesus. Dia itu tidak berdosa, dia tidak bersalah, tapi namanya selalu busuk di mana-mana. Tetapi kita juga harus belajar menguasai diri bahwa sama seperti Yesus. Biarlah orang berkata negatif terhadap kita. Yang penting Injil itu, kabar baik itu terus diberitakan. Sama seperti Rasul Paulus, dia dapat menguasai dirinya dengan baik. Yang kedua, Bapak Mama, ketika kita baca di ayat 16 sampai dengan 17. Tidak menilai menurut ukuran manusia. Terkadang dalam pelayanan kita bisa mengukur keberhasilan dalam pelayanan. Terkadang kita bisa mengukur seseorang bahwa dia tidak berhasil dalam pelayanan, padahal dia berhasil. Karena ukuran yang kita pakai bisa saja tidak adil dalam mengukur sesuatu. Maka Rasul Paulus juga sadar bahwa kami tidak menilai menurut ukuran manusia. Biarlah Tuhan yang dapat menilai setiap pelayanan kita. Bapak, Mama, saudara-saudari, terkadang dan cenderung kita hanya pintar menilai. Kalau hanya pintar menilai, semua orang bisa. Orang cenderung hanya sebatas menilai dan mengkritik, tetapi tidak bisa bekerja. Jadi menjadi catatan bagi kita adalah jangan hanya kita pintar menilai seseorang, tetapi jadi orang yang bernilai dalam hidup. Menjadi bernilai itu adalah bahwa kita menunjukkan kualitas dalam pelayanan. Kalau orang mau bernilai. Yesus dalam pelayanan dia menunjukkan sebuah nilai kehidupan, nilai pelayanan bagi orang lain. Nilai berkorban yang Yesus terapkan. Jadi bukan tiba-tiba Yesus bangkit
Tetapi ada nilai kehidupan, nilai rela berkorban yang Yesus terapkan dalam pelayanan. Maka membawa dia pada kemenangan maut yang kita rayakan pada hari ini dalam kebangkitan Kristus. Paskah itu artinya kita melewati. Ya. Kita melewati setiap penderitaan, setiap tantangan, telah menang dari kuasa maut. Kita telah menang dari setiap persoalan kehidupan kita. Sebab mama, kalau ada persoalan dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, jangan hidup dalam keterpurukan. Karena melalui kebangkitan Kristus itu dia membawa kemenangan bagi kita. Saya tidak selamanya kita hidup ini ada dalam keterpurukan. Amin, kok Bap Mama? Tidak selamanya Bap Mama. Roh yang sama itu Tuhan akan memberikan kepada kita. Sehingga dikala kita hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, putus asa, Tuhan hadir untuk memulihkan kita melalui kebangkitan Kristus. Supaya kita terus bekerja menata kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang bernilai di hadapan Tuhan dan manusia. Dan yang ketiga dalam teks ini, ayat 18 sampai dengan 21. Berilah diri kita diperdamaikan dengan Allah, atau berdamailah dengan Allah. Allah telah mendamaikan kita melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus dalam kebangkitannya dia mau membawa damai, bukan membawa pertikaian, bukan membawa persoalan untuk menambah persoalan, tidak. Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah melalui kebangkitannya. Maka tugas saya dan Bapak Ibu saudara-saudari harus menebarkan damai, bukan menebarkan kebencian di antara kita. Jadi mari kita menghayati dengan sungguh-sungguh akan kebangkitan Kristus yang telah datang untuk membawa damai bagi kita. Jadi tugas kita adalah bukan menebarkan kebencian. Tetapi dalam perenungan ini juga Bapak Mama, kita juga harus introspeksi diri kita, kita harus koreksi diri kita. Apakah saya bisa mampu membawa damai kepada orang lain? Apakah saya bisa berdamai dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak saya? Boleh kita berdamai dengan orang lain di luar sana. Tetapi kalau kita belum mampu menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, itu berarti belum ada terang Kristus. Paulus bilang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Karena ada damai dalam diri Paulus dalam pelayanan. Bagaimana kita mau memancarkan terang Kristus itu kalau kita belum mampu berdamai dengan orang lain? Jadi mari kita menghayati dengan sungguh akan kebangkitan Kristus. Kristus bangkit adalah simbol kemenangan dan pembaruan hidup. Kristus membaharui hidup kita yang lama. Yang lama itu adalah kita hidup dalam kebencian, kita hidup dalam iri hati, hidup dalam perbuatan-perbuatan yang jahat, kita saling balas satu dengan yang lain. Kebangkitan itu membawa pembaharuan. Supaya kita hidup yang baru,
mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Mama, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Paulus. Kehidupan Paulus menjadi contoh saat ia menerima Kristus sebagai Tuhan. Ia menaruh hidupnya, perilakunya dari Saulus, ya, dari Saulus. Saulus itu adalah orang-orang yang jahat. Kita juga mungkin sebelum dibaharui oleh kebangkitan Kristus, kita juga hidup dalam dosa. Kita hidup adalah orang-orang yang berdosa. Seperti Paulus yang semula bernama Saulus, dia adalah orang-orang yang jahat. Dia adalah sang pembenci Kristus dalam kehidupan. Tetapi kemudian dia menjadi Paulus, Bapak Mama, ada pembaharuan hidup yang ia alami. Jadi yang lama itu telah berlalu, yang baru sesungguhnya telah datang. Jadi kebangkitan Kristus itu akan membarui hidup saya dan saudara-saudari. Jadi kita tidak ada dalam hidup yang lama, yang hidup dalam membenci iri kepada Kristus dan sesama. Oleh karena itu, Bapak Mama, saudara-saudari, ketika Paulus mengalami pembaruan hidup, maka Tuhan pakai dia dengan luar biasa, dan dia menjadi orang-orang yang terkenal dalam pelayanan. Jadi Bapak Mama, terkenal karena memberitakan Injil. Bukan terkenal karena berbuat jahat. Selamat menghayati kebangkitan Kristus yang membawa kemenangan bagi kita. Berjalanlah bersama dengan Kristus, Sang Terang Ilahi akan menuntun kehidupan kita. Amin.